Pak Sukron tadi Pak Kasem sudah menyinggung mengenai perang eksistensial. Nah, Anda sendiri tanggapannya seperti apa? Apakah ini akan mengubah konflik menjadi perang yang sangat panjang atau seperti apa? Kalau masalah perang itu akankah panjang ya, tentunya Iran itu justru menginginkan perang itu lebih panjang. Karena Iran itu sebenarnya tujuannya kan bukan bagaimana dia memenangkan peperangan ini, tapi dia yang penting memastikan Amerika tidak mudah untuk menang. Itu yang pertama. Dan yang kedua memang ada doktrin di Iran itu yang mengambil dari surat Al-Anfal ayat 60, wa'aidu lahum mastata'tum min quwwah. Ketika saya di Iran itu doktrin itu tuh di kampus-kampus itu selalu didoktrinkan bahwa kita itu harus siap kapanpun. Dan dia merasa sebagai bangsa yang sudah tua, apalagi ini terkait dengan eksistensi mereka, mereka pasti akan melakukan total war. Tapi tentunya juga mereka terukur gitu. Karena apa? Karena kalau perang ini berkepanjangan juga, economic dan political cost-nya itu terlalu besar. Tentunya ini juga dihitung oleh Iran, karena kalau sampai Iran jadi boncos juga, itu nanti bisa domestiknya bisa kacau juga gitu. Artinya rezim sekarang ini juga bisa terancam kalau sampai istilahnya periuk nasi mereka itu tergulingkan. Saya rasa seperti itu. Oke, Mbak Fauzia, menghadapi kemudian dinamika ataupun eskalasi konflik saat ini kan Iran kemudian secara tegas menyatakan tidak lagi terikat pada kesepakatan damai sementara MOU Islamabad. Ini efeknya akan seperti apa? Tentu kita melihat bahwa saat ini eskalasi yang terjadi belum penuh ya Mbak ya. Dan bagaimana kedua belah pihak baik Amerika Serikat maupun Iran siap untuk mengeskalasi lebih tinggi lagi. Namun ketika kita melihat hal ini ada dua hal yang menurut saya bisa menjadi titik eskalasi yang lebih tinggi lagi, yaitu satu, ketika misalnya Iran, jangan lupa bahwa sampai saat ini meskipun dari tanggal 7 Juli dilakukan serangan, sampai saat ini Iran tidak menyerang ke Israel. Itu yang pertama kita lihat sebagai titik eskalasi yang bisa jadi menjadi titik balik apakah eskalasi akan semakin tinggi atau tidak begitu. Yang kedua adalah dari konteks Amerika Serikat sendiri. Saat ini berbagai ancaman disampaikan oleh Trump bahwa akan ada serangan ke infrastruktur sipil dan juga infrastruktur nuklir misalnya, yang beberapa memang kita lihat salah satu jembatan sudah menjadi korban begitu. Namun tentu jika serangan ini terus dilakukan ke sifatnya infrastruktur sipil yang sepertinya saya rasa sudah beberapa kali tidak bukan ancaman kembali begitu ya. Ini akan juga menjadi titik balik bagi Amerika Serikat, yang artinya iklim eskalasi ini, iklim yang damai begitu ya, dalam konteks perdamaian ini akan semakin tertutup Mbak. Jadi eskalasinya justru akan semakin tinggi. Jadi bagi Amerika Serikat maupun Iran sendiri ada dua titik yang saya rasa masih belum terjadi begitu, dan kita tentu berharap tidak akan terjadi. Namun jika dianggap bahwa saat ini eskalasinya sudah maksimal, saya rasa juga belum begitu Mbak. Oke, mengenai serangan terhadap infrastruktur, terutama infrastruktur sipil, fasilitas desalinasi juga menjadi salah satu sasaran serangan dari Amerika Serikat. Padahal kemudian ini kan berpengaruh pada negara-negara kawasan Teluk karena penduduknya mengandalkan fasilitas desalinasi itu. Apakah ini akan mengubah pandangan dari negara-negara kawasan Teluk terhadap konflik ini, posisi Iran, posisi Amerika, seperti itu Mbak? Ini yang saya lihat bagaimana perbedaan antara kalau kita bilang bab 1 yang ditutup pada akhir Juni lalu begitu ya, pada perdamaian di Bergenstock begitu ya, dengan eskalasi yang akan terjadi di periode ini, di bab kedua ini, yaitu periode pertama begitu ya, ancaman yang disampaikan oleh Trump terkait dengan serangan ke desalinasi, terkait dengan infrastruktur sipil, ini tidak terjadi begitu Mbak. Nah, dalam konteks ini sekarang dilihat bagaimana korban itu Mbak, yang terjadi antara dari Februari hingga Juni itu 13 orang. Dan sampai sekarang begitu hanya beberapa pekan saja sudah 15 sudah sampai 5 sampai belasan orang begitu yang terjadi di antara Yordan dan juga Irak. Nah, dalam konteks ini tentu kita lihat eskalasinya lebih multiplying, bertambah multiplikasi dengan lebih cepat. Yang artinya ancaman Trump terhadap infrastruktur sipil bisa jadi dianggap cara menyerang yang lebih fair begitu, dengan cost yang telah diambil Amerika Serikat, dengan korban jiwa yang telah dialaminya Mbak. Oke, Pak Anton, tadi Mbak Fauzia mengatakan ada chapter 1, chapter 2 seperti itu. Apabila kita lihat memang babak
saling serang antara Amerika Serikat dan Iran ini sangat fluktuatif seperti itu. Ada di satu poin saling serang, kemudian berunding, saling serang kembali, berunding, saling serang kembali, berunding lagi, dan saat ini kembali saling serang, memanas seperti itu. Sebetulnya apa yang dicari dari kedua negara yang sedang berkonflik ini? Apakah memang menginginkan bahwa saling serang ataupun letupan-letupan itu terjaga atau seperti apa? Jadi dengan kata lain sebenarnya kalau kita lihat fenomena itu bukan dilakukan secara parsial terpisah, tapi dilakukan secara paralel. Jadi dengan kata lain bahwa para pihak yang bertikai dalam hal ini Amerika Serikat maupun Iran itu sama-sama mengkombinasikan pendekatan diplomasi dengan pendekatan militer. Jadi ada istilah namanya diplomasi koersif. Itu dipakai secara beriringan. Jadi secara paralel mereka melakukan itu. Kenapa? Karena ini adalah cara mereka untuk menjaga daya tawar, posisi tawar dalam negosiasi. Karena sekalipun misalnya ini aksi sering balas, di belakang layar, negosiasi tetap berlangsung. Tidak pernah. Jadi istilahnya walaupun itu... saat ini sudah pada fase yang kemudian militer Amerika sudah banyak yang... Mereka tidak pernah bilang bahwa MOU sudah berakhir. Dari sisi Iran sendiri bilangnya adalah suspensi, penangguhan. Jadi dengan kata lain, pintunya nggak pernah ditutup. Jadi ini sebenarnya adalah cara mereka memang bernegosiasi memang modelnya seperti ini. Gitu. Tapi bagaimana kemudian mereka mencoba menjaga leverage? Kenapa kemudian tadi Hormuz dan lain-lain? Ya itu tadi seperti narasumber yang pertama bilang bahwa ini adalah saling jaga posisi masing-masing. Ini dia tahu ini adalah posisi tahunya dijaga. Kemudian Trump bilang bahwa apa yang dilakukan adalah untuk menjamin Hormuz untuk tetap lancar, ya, dan Iran gagal untuk itu. Jadi kan kuncinya ada di sana. Jadi bagi saya sih tidak ada yang aneh sebenarnya dengan apa yang dilakukan saat ini. Itu satu. Yang kedua bagi saya ini saya selalu melihat bahwa ini selalu ada dimensi politik domestiknya. Bagaimana kemudian Amerika Serikat sampai sekarang adalah hari ke-9 secara berturut melakukan serangan. Ya lagi-lagi apalagi ada tambah nanti ini ada 3 soldiernya yang menjadi korban, tentu saja ini akan menjadi pembicaraan di publik domestik. Kalau Trump tidak melakukan sesuatu, Trump akan dibully di domestiknya, gitu. Jadi mau nggak mau dia akan melakukan sesuatu, gitu. Tapi bagi saya, kalau misalnya memang mereka mau eskalasi, Trump serius, lakukan aja kayak seperti bab 1, serang aja semua masyarakat sipil, serang dibom di Teheran dan lain-lain. Itu memang untuk memancing, kan enggak? Yang dihajarnya dari tadi Iran Selatan, fasilitas militernya. Artinya apa? Mereka mencoba. Jadi Amerika mencoba apa yang dia serang itu untuk dimitigasi. Kira-kira nanti dampaknya akan seperti ini, kita akan kontrol. Gitu. Walaupun tadi desalinasi gitu. Jadi itu toh itu juga bagi Iran juga mencoba mengontrol damage-nya. Gitu. Bagaimana dia melakukan titik-titik serangnya itu. Dan Pak Qasem, menghadapi kemungkinan skenario perang berkepanjangan, sebetulnya sejauh mana kesiapan Iran menghadapi kekuatan militer Amerika Serikat? Iya, berdasarkan informasi yang saya dapat dan laporan yang beberapa hari kemarin itu muncul dari IRGC itu, ini katanya satu juru bicaranya IRGC, dia bilang bahwa kami ini sudah siapkan diri kita untuk perpanjang perjuangan kami ini sama Amerika Serikat selama minimal 10 tahun. Ya, ini kalau Iran itu selama 50 tahun kemarin itu sudah siapkan dirinya untuk perang sekarang ini. Dan saya harus juga jelaskan bahwa mengenai masalah tetangga Iran, karena itu juga ada satu keraguan bahwa kenapa Iran itu menyerang sekutu Amerika Serikat itu, negara-negara Arab itu di Timur Tengah itu, di kawasan Teluk Persia. Jika kita melihat hubungan Iran dengan negara-negara tetangga di Teluk Persia, kita melihat bahwa Iran selalu berusaha untuk memiliki hubungan yang baik dan bersaudara dengan negara-negara ini. Meskipun negara-negara ini selalu menjadi sekutu musuh Iran dan bahkan telah memberikan pukulan serius kepada Iran dan dimanapun mereka bisa. Sebagai contoh saya, dalam perang Iran-Irak itu dukungan financial untuk perang diberikan kepada rejim Saddam itu negara-negara Arab yang memberi dukungan financial kepadanya, terutama Kuwait. Akan tetapi setelah serang Saddam terhadap Kuwait, Iran mendukung
integritas teritorial Kuwait dan bahkan mematikan beberapa sumur minyak Kuwait yang telah dibakar oleh tentara Saddam. Atau Qatar selama pengepungan 4 tahun oleh Arab Saudi, hanya Iran dari tetangga Qatar yang membantu mereka, dan bahkan makanan dan air minum masuk ke Qatar melalui Iran. Namun Anda melihat bahwa selama perang ini dan bahkan di perang 12 hari itu, Iran menjadi sasaran dari pangkalan-pangkalan yang berada di negara-negara ini. Dan contohnya sekolah anak kecil Minab itu terkena serangan dari wilayah Kuwait pada hari pertama perang. Oleh karena itu saya kira kalau Iran itu sampai sekarang sangat memperlihatkan persahabatannya bersama negara-negara Arab itu, tapi sayangnya itu tidak dibalas oleh mereka. Dan saya kira kalau semenjak perang ini pasti kebijaksanaannya Iran itu bersama tetangganya itu pasti akan berubah. Baik. Pak Sukron, ini tadi Pak Kasem banyak menyinggung bagaimana hubungan negara Teluk dengan Iran selama ini seperti itu. Dan juga ada klaim dari IRGC bahwa siap untuk perang 10 tahun. Tanggapannya nih Pak Sukron. Ya saya rasa kalau Iran tuh lebih siap perang ya karena dia merasa diserang gitu kan. Walaupun faktanya bahwa Iran juga melalui proksi-proksinya itu juga memang sudah menampakkan permusuhan secara tidak langsung ya gitu. Lah ini Iran juga akhirnya menyerang negara-negara Teluk yang memberi akses AS untuk menyerang Iran. Diserang karena Iran merasa diserang fasilitas publiknya, dia juga menyerang fasilitas publik juga. Meskipun yang utama tetap basis militer ya gitu kan. Tetapi kan sebenarnya kalau bilang Iran akan siap panjang, mungkin tentaranya siap, tapi rakyatnya belum tentu siap. Karena rakyat Iran dengan inflasi yang sangat tinggi, kemudian tentu dengan perang ini kan kehidupan juga tidak semakin semakin sulit lah. Tidak semakin mudah, malah semakin sulit ya. Tentunya ini pasti akan menjadi pertimbangan rezim yang berkuasa. Dan Mujtaba Khomeini tentu tidak sekuat seperti Ali Khamenei. Karena Ali Khamenei ketika menjadi supreme leader itu melalui fase yang normal. Kan seorang itu menjadi rahbar atau supreme leader itu kan punya 3 syarat. Yang pertama adalah mujtahid, dia harus seorang waliyu faqih, sudah derajat ayatullah uzma gitu. Kemudian siyasat mador, dia harus seorang politisi. Maka dia kan mantan presiden dulunya kan, Ali Khamenei itu. Kemudian bertakwa. Dan itu tiga syarat itu ada di Ali Khamenei. Tetapi Ali Mujtaba ini kan bukan menjadi pemimpin yang dibangun oleh suatu prosedur yang terukur, ya kan? Tapi karena darurat, tentunya juga beda. Dalam menghadapi tekanan-tekanan dari luar juga beda. Tekanan domestik pun saya rasa beda banget, gitu. Itu harus kita lihat dari situ juga. Kalau orang Iran mungkin karena doktrin kesyahidan di Iran tuh kuat kan. Karena zaman perang dengan Irak selama 8 tahun juga anak kecil berani untuk jihad. Tetapi kan sekarang orang Iran di era sekarang ini tentunya lebih realistis dibanding dulu kan teknologi belum semasif sekarang. Baik. Saya akan ke Pak Anton mengenai kesiapan yang disampaikan oleh pihak militer Iran, IRGC. Ya, satu, ini ada catatan bahwa serangan kali ini itu dicatat bahwa sudah semakin presisi yang serangan ke negara tetangga, itu satu. Kedua, serangannya itu menunjukkan bahwa ini kemampuan misil balistiknya sudah nggak main-main karena Yordan itu udah 1000 km dan itu serangannya kemudian akurat. Yang kedua, yang ketiga, pola serangannya kemudian melakukan kombinasi antara rudal dan drone yang sebenarnya tidak dilakukan. Yang tadinya satu-satu yang kemudian dikombinasi dan itu berhasil. Gitu. Jadi ini memang kemudian memberikan pesan, gitu ya, memberikan pesan bahwa satu, ini Iran walaupun kemudian tadi ada jeda, ternyata ini sedang menyusun kekuatan dan itu ada progresnya. Gitu, dia menunjukkan ada satu akurasi, kemudian ada strategi baru, gitu. Lalu kemudian ini jangkauannya itu kemudian udah lebih jauh, itu pesannya udah serius. Gitu. Walaupun kemudian masih ada yang berargumen, jangan-jangan serangan kemarin ke Iran Selatan itu sudah banyak melumpuhkan. Iya, Iran hari ini menyerang memang udah bukan pakai pesawat tempur, bukan pakai kapal perang,
gitu ya. Mereka hanya berpegang pada rudal dan drone. Tapi itu kan masih belum habis-habis. Orang masih sekarang tuh sampai menebak-nebak. Ini sebenarnya stoknya masih berapa? Tapi kan problemnya bukan stoknya Iran berapa, tapi stok untuk interceptornya Anda udah tinggal sisa berapa. Kalau itu habis, nanti ini Iran itu kan nggak perlu dia nyerang 1 hari 100, nggak perlu, dicicil-cicil aja. Kenapa? 1 dilawan 2 sampai 10. Gitu. Jadi ketika Iran nyerang 10, ini yang habis ini bisa, ya tergantung, pengalinya bisa 5, pengalinya bisa 10. Sementara produksinya, ongkos produksinya interceptor lebih mahal daripada apa yang dilakukan oleh Iran. Gitu. Biaya produksi waktu produksinya juga lebih panjang. Gitu. Jadi kan ketika Iran masih menunjukkan eksistensi, ini kan kerentanannya ada di wilayah kawasan. Itu yang kemudian kenapa negara-negara kawasan, mau Qatar, mau Oman gitu ya. Even Pakistan, Pakistan nggak diserang, tapi Oman, Qatar, gitu, Uni Emirat Arab, walaupun dia diserang, tetap ingin berharap ayo duduk lagi ke meja perundingan. Kenapa? Karena mereka tahu ini nanti kalau diserang kami yang rentan. Kalau misalnya interceptor kami yang habis, Anda tinggal ngirim 1 udah pasti langsung kena semua. Dan show of force ini ada kaitannya pendekatan militer berbarengan dengan pendekatan diplomasi seperti itu ya? Karena kita misalnya, ini 2 nih ya, yang dari Yordan. Ini cuma 2, tapi jangan salah bahwa 2 dalam serangan yang direct langsung meninggal, itu dampak politisnya jauh berbeda dengan ini Iran berhasil dihancurkan jembatan dan lain-lain. Ini ngomong tentang 2 orang tapi yang dari Amerika Serikat itu nilainya jauh lebih besar ketimbang kehancuran infrastruktur. Gitu. Ini yang makanya memang harus dicermati. Gitu. Mbak Fauzia, pandangannya? Tentu kalau kita lihat memang tujuan strategis dari Amerika Serikat dan Iran berbeda ya Mbak ya. Karena kalau kita tahu bahwa Amerika Serikat ini adalah negara yang lebih superior dalam konteks militer, dan juga dari Iran sendiri menggunakan dari awal memang strateginya kan mozaik begitu ya. Perangnya asimetris, yang artinya tujuannya ini memang bukan untuk memenangkan peperangan, tapi untuk bertahan selama mungkin. Makanya tadi kalau Pak Kasem bilang bertahan 10 tahun dan ini ternyata misalnya bisa paling tidak bahkan 6 bulan saja begitu ya. Dan kita lihat beberapa dari Februari hingga Juni kemarin bahkan muncul dengan satu elemen yang sering kali dilupakan ketika bicara strategi perang asimetris adalah kejutan, Mbak. Nah tadi Mas Anton sudah menjelaskan kejutan-kejutan jenis strategi baru yang mengkombinasikan, yang pertama. 2, jangkauan yang sebelumnya belum muncul ternyata sekarang punya begitu jangkauannya. 3 adalah stoknya, begitu, yang stoknya yang dianggap beberapa kali Pete Hegseth menyatakan bahwa sudah tidak ada stok dan lain sebagainya, ternyata menunjukkan masih mampu melakukan retaliasi. Dan tadi 4, presisinya yang semakin meningkat, ini menunjukkan bagaimana perang asimetris yang dimainkan Iran ini bukan hanya untuk tujuannya bukan memenangkan perang secara militer, tapi justru memang tadi melihat bagaimana bertahan dan juga menunjukkan kemampuan untuk menunjukkan surprise.